ruangannya kan juga sehat ya. Kalau mereka ini kan malah mungkin terlalu big kali ya. Terlalu besar bro. Terlalu meroket cepat. Jadi gak proper juga mungkin mereka nya gitu. Jadi gini, efisiensi dengan dalam waktu cepat sih baru IPO gitu. Cepat 1.300 gue mikir, gila itu kayak dari kantornya rame, besok datang sepi itu kayak. Terus tinggal direkturnya dong gini. Nggak ada karyawan. Kembali lagi disclaimer, ini kan bukan kita bukan konten edukasi atau orang yang gimana, cuma kita lebih ke arah mau ngebahas aja sih, kayak lebih sharing aja nih. Sharing aja dari pendapat kita lah. Iya, dari sudut pandang si yang mengalami hal buruk ini dan juga dari sisi company-nya. Oke, pertama, jadi kan kalian pasti sadar lah mengenai PHK dari beberapa perusahaan atau startup yang besar-besar ini. Seperti Goto, Gojek dan Tokopedia, Shopee dan Ruang Guru. Ya mungkin masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak. Yang nggak mungkin lah kita sebutin atu-atu kan. Dan kalau di sini sih katanya PHK dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan. Goto dilaporkan memecat lebih dari 1.000 karyawan. 10% tenaga kerjanya, bos. Gede itu. 1.000. Iya. Dan gue juga sempat ngeliat ada Facebook kalau nggak salah PHK 7.000. Meta sorry. Ya itu dari Facebook lah. Iya, 7.000 berapa ribu gitu. Kalau Shopee kan juga 7.000 tuh. Shopee induk Shopee sih juga dapat merumahkan 7.000 orang. 10% dari total pegawainya di seluruh dunia selama 6 bulan terakhir. Shopee, induk Shopee, oke. Sampai dia berhenti kan melakukan ekspansi bisnisnya yang berencana untuk mengekspansi bisnisnya nih si SEA ini nih, si C ya. Ya apapun itulah sebetulnya. Itu di Prancis, India dan Spanyol. Betul. Dan Ruang Guru juga menempuh keputusan serupa, melepas ratusan pegawainya. Oke, ratusan Ruang Guru itu dari Indonesia ya? Ruang Guru Indonesia ini aja Ruang Guru. Yang itu anak muda loh yang nemuin. Iya. Jadi kebetulan kalau Goto itu 1.300 lebih. Kebetulan gue ada kenal salah satu orang yang kerja juga di sana, dan dia ngerasain banyak teman-temannya tuh yang di PHK 1.300 lebih. Bagian timnya, temennya ada yang di PHK, dan itu yang sedih banget gitu, di emailin segala macem. Cuma kalau nggak salah dapat ini tuh apa namanya, kalau pesangon yang berat 7 bulan gaji kalau nggak salah. Dia sih yang ngomong gitu, 7 bulan gaji. So far sih masih oke lah, masih fair lah kalau emang di PHK tapi begitu. Tapi ini kan kalau udah perusahaan-perusahaan besar di PHK terus-menerus sebanyak itu kan pasti lama-lama kan orang jadi makin berhemat. Ini roda putaran uangnya kayaknya makin melambat nih kayaknya nih calon-calon. Orang-orang udah makin berhemat karena ngerasa anjir gue di PHK, gue harus hemat. Itu udah pasti ngalir. Daya beli masyarakat tuh berkurang. Nah ini dia akan berdampak guys. Lingkarannya kan seperti itu tuh ya. Orang dan perusahaan dapat gaji bisa konsumtif. Iya. Nah kalau nggak ada gaji, nggak ada penghasilan tetap, bagaimana mau konsumtif? Iya, mau konsumtif gimana? Gitu. Karena kan dari PHK ini kan pasti si karyawan-karyawan ini kan pasti sering beli minuman atau apapun itu, yang dimana jadi daya belinya berkurang dan lama-lama omset UMKM atau apapun jenis usahanya menurun. Akhirnya jadi PHK semua perlahan. Yang kecil-kecil akhirnya kesempot juga nih kayaknya nih. UMKM di luar sana gitu kan pasti bakal kena dampaknya. Tapi nanti, mungkin sekarang sedikit-sedikit doang nih UMKM di luar sana gitu ya kena dampaknya ya. Ini yang besar-besar ini yang ya startup ini nih. Justru yang besar-besar yang lebih berasa. Karena dia langsung ribuan orang loh. Dan gue nggak tahu ini di posisi sebagai si karyawannya. Otomatis kan kalau begini kan mencari kerja juga nggak gampang jadinya. Betul. Karena dari para pengusaha, wirausaha atau apapun itu kan juga jadi berpikir untuk menambah karyawan. Di kondisi yang mungkin secara pemasukan pendapatan itu menurun. Nggak semua ya, cuma sebagian besar menurun. Jadi mereka mikir, anjir ada karyawan lempar CV nih. Ya elah, gue lempar lagi. Lempar lagi. CV-nya dilempar-lempar bos.
gue percaya sih apapun tahun yang menyeramkan asik, tetap bisa kita lampaui ya, tetap kita bisa handle ya. Soalnya kayak zaman-zaman bahula yang belum gimana teknologi dan belum luasnya lapangan kerja aja bisa lintas, bisa selamat kita kan. Apalagi ini yang lapangan kerja udah banyak, mereka bahkan dapat uangnya begitu kan. Makin banyak peluang untuk lowongan juga sebenarnya di luar sana, cuma yang speknya tinggi. Lalu juga ya mungkin para karyawan-karyawan di PHK ini bisa mencari ya kayak tadi lu bilang, bisa lempar-lempar CV lagi, melamar kerja, atau mungkin mau nyantai dulu, atau mungkin udah bisa jadi entrepreneur gitu kan, kita tahu. Jadi karyawan ini malah yang membuka lapangan kerja baru kan. Asik, gila, keren nih mindsetnya, sok gila. Emang kalau kita ngomong memang keren nih, membangun optimisme. Tapi benar sih, cuman gue pikir dari yang awal gue kira ini kayak 2023 nggak akan semenyeramkan itu. Kayak pas pandemi juga sih jatuhnya. Kayak pas pandemi waktu itu kan emang benar-benar itu lebih parah ya malah. Itu parah banget. Itu benar. Gelombang pertama itu PHK-nya gila itu. Dan di mall, gila gitu. Tapi masih bisa dilewatin ya, masih bisa ya, walaupun banyak yang menderita. Tapi masih ya. Ya tapi ternyata emang sih waktu itu banyak banget yang menderita, yang sampai outlet di mall aja tutup itu loh. Yang sampai buka tapi tutup, bukan tutup sementara tapi emang tutup gitu loh. Bener-bener tutup, dan akhirnya gue lupa sih vibes-nya. Waktu itu kita nggak ke mall ya? Waktu itu kan emang masih renggang lah ya, jadi belum boleh ke mall tuh. Akses mall belum boleh tuh ya pas awal pandemi. Terus berarti nggak ada orang yang datang? Nggak ada orang yang datang kan. Terus tiba-tiba pas udah mulai redahan baru tuh mulai dibuka mall, cuma tutupnya cepat. Kan lu tutup flow-nya tuh ya kan? Iya, gue sampai lupa. Waktu yang CP sih tutup, gak bisa dikunjungin kan gara-gara meledaknya COVID tuh. Ya, kita masih ada di sini. Kita masih ada walaupun menderita di saat-saat seperti itu. Tapi ya kali ini mungkin menurut gua akan lebih better. Kenapa nggak semenyeramkan itu kalau dipikir-pikir ya? Kalau kita ke mall di malam minggu, lihat dong mall kayak gimana. Nah, iya kan, mall gimana, dan tetap ramai banget, dan lihat angka COVID naik aja orang jadi, beneran nggak sih? Iya, sekarang begitu kan, meragukan pandemi. Beneran nggak sih? Gitu. COVID temen lu? Gitu. Iya. Jadi jika dibecandain, dan akhirnya tetap orang tetap mau keluar, tetap mau membeli suatu hal, entah makanan, ke mall, beli barang atau apapun itu. Karena mental health itu penting. Mental health dan self reward itu number one. Kata orang-orang ya bro. Dan masalahnya kan emang namanya siklus ekonomi kan begini ya, kita terima-terima aja, tapi pasti di mana ada kita di bawah pasti akan di atas lagi gitu. Iya, tapi terkadang di mana kita di bawah bisa kita di atas, tapi terkadang di mana kita di bawah kita kadang di bawah. Nah, di mana kadang di atas tetap di atas gitu. Betul. Itu kadang memang. Tapi emang gue gitu sih. Apa? Walau banyak isu-isu lah dan based on data juga gitu, perihal ekonomi, resesi segala macam, tapi emang tetap kalau kita ke lapangan ya ramai-ramai aja kok di tempat-tempat jajan, nongkrong masih ramai aja gitu. Ini kan berarti yang kita ngelihat perusahaan-perusahaan gede yang maksudnya kayak yang mereka kelihatannya wah baru IPO. Iya, keren. Gue tuh kan baru IPO, orang bilang wah gila nih, keren, mantep. Tapi nggak secantik yang kalian lihat gitu kan? Nggak seindah apa yang kalian lihat dan bayangkan. Wih, gila. Iya, wow. Tapi kan kita ngelihat kalau memang sesehat itu perusahaannya, betul, sebersih, mengkorupsi. Iya, sesehat itu perusahaannya kan nggak akan melakukan efisiensi gitu. Alias dia pasti tetap mempertahankan sumber dayanya, manusianya gitu sih. Bahkan ya sekarang malah usaha-usaha yang menengah UMKM itu ya, yang rata-rata masih sekarang masih stable sih, masih. Iya, karena mereka tidak terlalu banyak ada sumber dayanya, karena nggak terlalu banyak, jadi tetap masih bisa bertahan sih. Jadi keuangannya kan juga sehat ya. Kalau mereka ini kan malah mungkin terlalu big kali ya. Terlalu besar bro. Terlalu meroket cepat. Jadi gak proper juga mungkin merekanya gitu, jadi begini. Efisiensi dengan dalam waktu cepat sih baru IPO gitu. Cepat 1.300 gue mikir. Gila itu kayak dari kantornya rame, besok datang sepi itu kayak gitu. Terus tinggal direkturnya dong gini, nggak ada karyawan, tidak diduga-duga itu kayak gitu. Nah itu mau jadi baru merintis lagi dari awal. Kalau cuma direkturnya doang yang begini, di gedung Goto gitu. Iya, merintis lagi, Bo. Bukan merintis, kayaknya berenung. Berenung, Bo.
Pun juga yang waktu itu kita belum lama ini React. Iya, iya. Yang ada lokal brand lah ya. Oh iya, lokal brand. Yang malah nyuruh karyawan-karyanya untuk mengundurkan diri. Iya, mengundurkan diri berarti nggak bayar pesangon. Iya, Kan ada cerita Iya, iya, mengundurkan diri secara paksa itu ada. Kalau nggak didenda katanya, itu sih agak lucu gitu. Iya, agak lucu. Kenapa tuh deh? Apakah ini kayak maksudnya kayak bakal gue mikir semakin buruk, kayak makin tahu semua PHK lagi. Nimbrung gitu biar ikut tren gitu. PHK masal gitu. Tren PHK atau malah tetap stabil aja gitu. Cuman mungkin yang besar ini aja yang PHK, atau malah akan semuanya berdampak akhirnya daya beli menurun dan akhirnya semua pengusaha mengurangi karyawan. Menurut lu gimana? Asik, kita kayak pakar ekonomi banget. Enggak cuma saya pendapat. Ini sih pasti yang orang awam juga ya. Jadi kita pakainya otak yang umum lah ya. Iya, yang umum aja. Kalau menurut gue ini bakal terus berlanjut sampai tahun depan mungkin. Kalau gue lihat pulih-pulihnya 2025. Gila. Jadi 2024 lewat atau mungkin mau akhir itu udah mulai sehat. Udah mulai stabilin dulu. Kenapa dari bawah kan butuh kestabilan lagi, baru adanya progresif lagi. Itu dari segi para pengusaha ini ya dan para big company ini ya, dari segi itu. Tapi kalau dari segi Indonesianya, ekonomi Indonesia itu nyatanya lagi maju. Apalagi semenjak G20. Gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin G20 itu. Gitu. Jadi menurut gue ini ada malah buat Indonesia sendiri secara Indonesia gitu, secara keseluruhan bakal tetap stabil. Oke lah, anggap menurun, tapi menurunnya nggak drastis gitu. Karena menurut gua dari segi ini yang tadi lu sebutkan lah berita-berita tersebut, ini adalah beberapa big company. Tapi banyak banget UMKM di sana yang masih stable gitu. Ya bahkan yang ada yang meningkat, ada yang manen bahasanya. Di mana ada krisis itu pasti ada yang panen kok gitu loh. Itu yang gue percaya juga. Jadi ya menurut gue ya gitu surut, tapi ya nggak surut banget sampai yang parah gitu. Tapi menurut lo akan pada ngikut semua bagaimana? Yang big company ini yang perusahaan-perusahaan besar pasti ikut, karena ya tahu sendiri kan operasional dan tanggungnya besar banget, karyawan yang ditanggung itu besar banget, jadi mereka pasti perlu namanya efisiensi. Kalau sendiri nih setelah tadi gue bahas lah begitu, kalau dari Indonesia ada G20 pendukungnya kemajuan ekonomi dan ada big company yang tadi berita, lu sendiri gimana pandangan lu ke depan? Kalau gue mikir akan berdampaknya cukup banyak ya kalau gue ngelihatnya, malah karena kalau gue ngebayangin dari sisi masyarakat, gue yang melihat gitu kayak sisi masyarakat dan sisi dari yang pengusaha yang mungkin yang si perusahaan-perusahaan besar itu gue ngeliatnya kalau dari masyarakat dulu ya. Pertama, masyarakat punya psikologi di mana kita nggak usah bahas COVID deh, kita nggak usah bahas COVID ya. Tapi kita lebih bahas soal yang PHK ini. Pertama, mungkin karyawan-karyawan di PHK ini jadi mikir, anjir gue harus gimana ya? Gue lamar lagi, lempar CV. Akhirnya untuk melamar kerja lagi, tapi akhirnya mereka nggak dapat. Kenapa? Karena mungkin para pengusaha-pengusaha di luar sana, entah yang mikro, makro, atau yang menengah, itu juga lagi berusaha untuk survive gitu. Akhirnya nggak harus mereka memilih untuk nggak menambah karyawan. Jadi makin lama, aduh nggak dapat kerjaan gue mesti gimana ya buat bertahan? Gue mikirnya gitu. Jadi makin lama, apalagi dia pasti akan jadi lebih hemat. Sebagian besar orang-orangnya akan jadi lebih hemat. Kalau memang akan terus dikurangi dan merembet, misalnya nih, yang besar udah nih PHK besar-besaran, terus yang kecil-kecil ini atau menengah mulai PHK. Nah, sampai udah kesenggol gitu, itu baru akan benar-benar, maksud gua semuanya akan berdampak cukup parah. Kenapa ya? Karena karyawan juga akan menghemat. Mereka mau konsumtif udah nggak bisa. Udah nggak bisa konsumtif lagi gitu. Tapi kalau versi gua, kalau akan merembet atau enggak? Menurut gue merembet, menurut gue ya. Tapi merembetnya mungkin yang menengah mungkin bisa kena. Yang menengah. Cuma kalau yang kecil nih UMKM itu enggak. Jadi menurut gue yang besar sama yang tengah bakal akan terdampak ya. Mungkin siapin beberapa opsi sih gitu, kayak opsi kalau emang nggak dapat bekerja sama beberapa bulan, mereka harus ngapain. Tapi itu mepet sih kalau gue pikir-pikir. Itu udah mepet juga kalau pikir. Nggak ada pemasukan jadinya. Mungkin baiknya ya mereka dari yang apa yang mereka dapat lah ya. Tapi sampai yang konyolnya gini, bagi yang mereka dipakai ini awas aja sampai nggak ada tabungan. Itu agak, menurut gue itu baru namanya bahaya. Tapi kalau mereka masih ada tabungan, sambil nenangin diri biar lebih cerah, baru dapat solusinya di situ. Menurut gue sih gitu, jangan terburu-buru. Dan kalau lapangan kerja itu
ada, dan ya kita berdoa aja lah buat mereka di PHK, semoga dapat solusinya lah. Iya, yang di PHK entah mungkin mendapat pekerjaan baru atau mendapat solusi pemasukan dari hal yang lain gitu. Tapi kalau untuk recovery-nya sih pasti akan. Cuman enggak yang dalam waktu dekat ini. Betul. Ya kita sebenarnya sih berharap emang enggak akan, kita berharapnya nggak harus sampai semuanya dampak. Cuma itu berdua tadi just opini kita. Kalau dia versinya yang perusahaan besar itu akan kena semua. Gue pun setuju. Cuman gue nambahin mungkin yang menengah pun akan kena dampaknya. Karena ya anjir, waduh. Apalagi kita kan gini, kita dengar yang kena PHK gini aja kan kita mikir, wah yaudah deh gue nggak berani terlalu untuk boros-boros. Nah itu udah kebangun tuh mentalnya untuk jadi agak ada takutnya, fear-nya betul. Gitu ya, apapun sih semoga kalian bisa menghadapinya. Kita semua bisa menghadapinya lah. Betul, asik. Enggak, kita harus melaluinya. Gue demen nih kalau di sini akhir-akhirnya selalu positif penutupannya. Karena ya kalau yang bagi yang masih stay nggak di PHK, ya itu kalian harus bersyukur sekali. Bersyukur banget. Yang nggak di PHK, yang potir doa tuh ucapin terima kasih. Betul. Cuman kalau yang bagian di PHK, ya diterima lah, mau gimana lagi. Kita mau ngapain lagi kalau nggak? Dan mesti berpikir jernih, biar tenang tuh. Biar jalan keluarnya. Biar bisa lebih cari jalan keluarnya. Jadi itu terakhir kata-kata bijak kita. Ya mungkin gitu sih. Tapi kalau yang mungkin bagi ada yang relate, ada yang di PHK dan dapat pesangonnya berapa atau gimana, worth it apa enggak bisa ngobrol di komen.